Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning to all my beloved teachers. How are you today? I am fine. Alhamdulillah. Today we are going to present the result of our collaboration practice test about making salted eggs. Before I begin, I would like to show my respect to Ma'am Eka, Ma'am Busnida, Ma'am Tisna, and Ma'am Puji. All praise and gratitude be to Allah Subhanahu wa Ta'ala for granting us the blessing to be here. Before we start the presentation, allow me to introduce myself and my team members. My name is Sabrina Kashana Fitri. My name is Reza. My name is Bilal. My name is Erin. My name is Fadil. My name is Arif. My name is Fiona. Okay, that's all my members. We hope you enjoy our results of our work. Table of contents. The member understanding of biotechnology, salted egg, salting processing, salted egg nutrition, salted egg information, tools and materials, step for making salted eggs, voice video of making salted eggs and results. Understanding of biotechnology. Biotechnology is skills that utilize living things and biological process to produce useful product in the field of health, agriculture, industry, and the environment. Examples include vaccine production, genetic engineering of plants, fermentation, and bioremediation. Salted eggs are potential contaminated with halopil bacteria. Halopil bacteria are salt resistant bacteria that produce amylase and protease and enzymes that can dig salted food. Salted eggs contain protein, fat, vitamin A, B1, selenium, iron, potassium, carbohydrate, and cholesterol. Salted eggs. Salting process. Salting of salted eggs is the process of preserving eggs causing cell to extend. The cell climb and change the test of the eggs so salty. This process can be done in two main ways: seeking in a cell solution and curating with a mixture of cell glue. Salting of salted eggs can slow down the metabolic process and prevent them from microorganisms that cause defect and rot in eggs. Salted eggs contain high protein, which is important for building and repairing body tissues. Contain fat, including omega-3 fat acids for heart health, contain vitamins and minerals such as vitamin D, vitamin B12, and selenium, which are good for heart health. Internal growth and development. Salted eggs contain high protein, so it needs to be considered by people who have blood pressure problems. Although salted eggs are rich in nutrients, it is important to consume them in reasonable amounts because of their high cholesterol and sodium content. Salted eggs information. Salted eggs are eggs that are preserved by soaking in salt or other present fatties. Salted eggs are usually not ground up or duck eggs, but you can also ask chicken eggs. Salted eggs have quite a lot of benefits because they are rich
in protein. Contain vitamins and minerals such as vitamin D, vitamin B12 and selenium, which are great for helping cell growth and increase. Tools: jar, brush, spoon, and pan. Materials: water, eggs, or salt. Method for making salted eggs. 1. Clean the eggs slowly, not cracking, and then dry the eggs. 2. Dissolve salt in the water. Stir until completely dissolved. 3. Add eggs one at a time slowly. The fourth steps: pour the salt water containing the eggs into a jar that be closed tightly. Make sure the eggs are all submerged. Leave a distance 2 centimeters from the surface. Soak for 10 to 12 days. Next, if you want to get a more salty taste, soak it for maximum 42 days or 6 weeks. Keep away from sunlight. Last, after the soaking process is complete, boil the eggs over medium heat for 30 minutes to 1 hour. It can also be steamed for 30 minutes to 1 hour. Finally, the salted eggs are ready to eat. Gantian dari bahasa Indonesianya. Ya, langkah pertama. Langkah pertama, bersihkan telur secara perlahan, jangan sampai retak. Kemudian keringkan telur. Lanjut. Lanjut nomor 2 ya. Angka 2. 2. Larutkan garam dalam aduk hingga benar-benar larut. Taruhkan garam dalam apa? Dalam air. Benar-benar larut. Garam dalam air, aduk hingga benar-benar larut. Lanjut. Masukkan telur satu persatu secara perlahan-lahan. Langkah keempat, tuangkan air garam ke dalam toples yang dapat ditutup rapat. Pastikan telur terendam semua, beri jarak 2 cm. Jika ingin merasa lebih asin, rendam hingga maksimal 42 hari atau 6 minggu. Setelah proses selesai, rebus telur dengan api sedang. Akhirnya telur asin siap untuk disajikan. Moderator lagi. Questionnya dari moderator. Any question here? Kasih mic-nya, numpang tahu dulu kan. Ini dikasih ke bukunya buat nyoba rasanya, Bu. Kasih ditaruh dulu ke para penguji, biar kemasan kalian apa itu ya, suara itu ya. Iya. Itu minyak makanan Indonesia. Jadi dicoba rasanya. Kemasannya juga kasih ke penguji. Apa sih?
penyajiannya nggak ada sama sekali. Ini kemasannya saya masih ayo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk rasa enak mas, bikin sendiri. Kapan bikinnya? 13 April. Oke, udah enak, udah bagus. Mereka mau minta ini dulu deh, yang di landasan tadi. Kok beda dengan yang di sini? Coba lihatin. Coba minta tolong sebentar aja. Kok malah nampilinnya itu lanjut terus yang bioteknologi. Oke, ini kalian bioteknologi atau pengawetan makanan? Di sini kamu penghasilan penggaraman adalah pengawetan makanan. Kenapa di situ bioteknologi? Telur asin termasuk memang pakai bakteri apa nak? Nah, mereka kan berapa kali bilang telur asin bukan bioteknologi, iya fermentasi, tapi fermentasi spontan, tapi bukan bioteknologi, oke? Mereka udah berkali-kali bilang kenapa yang ditampilin malah bioteknologinya bukan pengawetannya. Yang landasan teori apa lah? Kamu ngasih landasan teori bioteknologi, bioteknologi, pengertian proses pengasinan dan pengawetan. Ya, boleh nggak apa-apa. Ini kan ada pengawetannya, pengasinan pengawetan. Yang ditampilin di situ pengawetannya, jangan bioteknologinya, karena ini bukan bioteknologi. Fermentasi, iya, fermentasi spontan, tidak melibatkan bakteri. Seperti nanti asinan buah itu juga fermentasi, tapi fermentasi spontan, tidak melibatkan bioteknologi. Oke? Diralat. Jadi telur asin itu proses bioteknologi atau pengawetan makanan. Mana mic-nya dijawab sebentar. Saya mau nanya dulu. Dari awal, dari ujung. Dari Fiona aja deh, Fiona, biar cepat. Ya, ada cuma soalnya. Fiona, yang bikin awet apa? Bentar ya. kalau itu yang bikin awet apa? Kenapa telur asin? Itu kalau telur secara wajar dibiarkan di tempat yang lama 15 hari busuk. Nah ini kenapa awet? Dikasih apa? Kita siapa? Kalau bisa pikirin dulu jawab berikutnya. Lanjut biar cepat. Pikirin dulu nanti saya ngomong. Linknya dikasih ke siapa namanya? Saring. Oke, Saring. Apa? Karena direndam dengan air garam jadi air yang di dalam telurnya. Berarti yang bikin asin apa? Garam. Oke, lanjutnya. Oke, berapa lama kamu bikin telur asin? Sekitar 3 minggu. 3 minggu? Iya. Nggak kelamaan 3 minggu? Enggak. Lanjut. Terus selanjutnya, kamu ini bikinnya di mana sih?
cabai biar pedes. Ada berubah rasanya Bu? Hah? Aku berubah rasa. Terus selanjutnya si Erin ya, Bila. Kendala apa yang kamu dapatkan selama proses percobaan ini? Kendala utama saat membuat klorasin adalah memastikan proses pengasinan yang membutuhkan waktu dan ketelitian, memastikan telur benar-benar masir dan tidak gagal pengasinan. Selain itu ada tantangan dalam mencapai rasa asin yang pas serta menjaga kualitas dan daya tahan klorasin setelah dibuat. Oke, berarti kan tadi pengasinan, udah kamu ternyata di jawaban proses pengasinan dan pengawetan. Kenapa kamu tadi ngambilnya malah bioteknologi? Nah, udah benar ngerti nggak? Di pikiran di ini kalian, konsep kalian udah benar. Cuma kenapa malah bioteknologi? Paham? Oke, santai aja. Oke, terakhir. Nah, ini nggak perlu contekan, ini kendala yang kamu alami saja. Apa aja? Kendalanya apa? Ceritain. Berdiri. Kendalanya apa aja? Nggak perlu contekan, ini di otak kamu aja. Nggak usah grogi, santai aja. Berikan soal ini, memang kelas saya. Saya kelas. Apa kendalanya? Kendalanya pada saat pembuatan saya pikir itu presentasinya minggu kemarin Bu. Jadi bikinnya dari hari lama. Jadi 3 minggu ya, harusnya cuma 2 minggu. Oh gitu. Kalau ada kan asinan Tapi nggak asinan. Oke, terus. Fiona yang belum jawab. Sebentar, Fiona satu aja. Selesai. Yo. Apa kendalanya? Apa kendalanya Bio? Bio. Menurut saya kendalanya sama seperti yang Riza, karena pada saat pelaksanaan itu belum ditentukan jadwal pastinya, tanggal pastinya. Jadi kami membuat klorasin terlalu cepat, jadi agak lebih lama untuk pengawetannya. Ini secara umum sih ini kalau produk nggak gagal, bagus, nggak bau juga, ya nggak? Ya bagus sih. Terus kalian confirm nggak ada yang nggak pernah datang nggak? Nggak usah disembunyiin. Kalau yang nggak datang mungkin hanya pada saat proses pembuatan, karena ada keperluan pribadi, jadi kami juga tidak masalah kalau misalnya tidak ada yang datang. Tapi dia berkontribusi buat dalam proses ini apa namanya ujian praktek ini. Oh ya, udah itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu, semangat. Ayo semangat, jangan grogi. Ayo semangat. Baiklah, anak-anak semua dari kelompok 4. Kalian dari awal sampai saat ini Ibu lihat keren, bagus penampilannya. Sedikit saja pertanyaan dari Ibu dulu. Kalian kan mengadakan ujian praktek kolaborasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA dan prakarya. Dari jauh-jauh hari kalian mempersiapkan. Apa sih manfaatnya praktek kolaborasi ini untuk masa depan kalian? Apa ya? Apa hikmah atau pelajaran yang bisa kamu ambil kita mengadakan ujian praktek ini? Spontan aja, nggak usah lihat catatan, dari pikiran kalian aja. Apa sih manfaatnya? Mulai dari Fiona. Berdiri Fiona, apa manfaatnya? Mungkin bisa jadi ladang untuk mencari uang di masa depan atau semacamnya. Ya, bagus. Jadi bisa menjadi lapangan usaha kerja nanti. Seandainya kita tidak kerja di kantor, tidak diterima, kita bisa membuka lapangan usaha membuat telur asin. Sari, apa ya manfaatnya Sari? Kalau saya jadi belajar untuk membuat makalah seperti apa urutannya atau seperti apa isinya. Oke, jadi sistematika penulisan.
mau di SMA nanti bikin makalah, mau di kuliah nanti skripsi. Dari sekarang kalian udah belajar bagaimana sistematika penulisan. Sabrina, apa manfaatnya? Menurut saya kita jadi nggak grogi kalau misalnya presentasi di depan untuk mungkin nanti kuliah, jadi nggak merasa gugup di depan dosen-dosennya, apalagi kita buat hafalan contohnya seperti skripsi. Bagus, itu salah satu manfaatnya. Berani berbicara di depan orang banyak. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Ya. Saya dapat memahami dari pembuatan telur asin bisa menunggu selama ini dan bisa membuahkan hasil yang cukup bagus. Oke, proses pembuatan telur asin jadi paham. Dari Menurut saya ini bisa membuat ke jenjang selanjutnya, jadi tidak hanya di SMP saja, buat kita lebih percaya diri juga dan lebih bisa kita tahu hal apapun seperti membuat telur asin aja. oke, pengembangan ke depan. Ya, Dilan. Menurut saya telur asin ini sangat berguna untuk kesehatan juga dan juga bisa membantu untuk Kandungan nutrisinya kita tahu nggak tadi telur asin? Apa manfaatnya? Mengetahui apa di situ? menjaga kesehatan tulang juga. Nah, manfaat dari telur asin yang vitamin yang ada dalam telur asin juga jadi kandungan nutrisi. Terakhir, ya. Menurut saya manfaat yang pertama itu bisa menjadikan kerjasama tim dalam kerja kelompok. Oke. Terus yang kedua saya menjadi tahu bagaimana cara pengawetan dalam telur asin itu lama waktunya. Jadi membentuk kerjasama dalam tim. Bagaimana cara presentasi, bagaimana cara bikin PPT yang baik. Kalian sudah belajar dari sekarang. Banyak manfaatnya ke masa depan. Sedikit saja, berapa biaya yang kalian keluarkan? Sekitar 75.000. Satu keseluruhan, udah sampai bikin name tag segala macam itu berapa? Keseluruhan Ngetek dari kelas, Bu. Ngetek dari kelas. Jadi itu pure dari telur asin kemasan sama label. Oke, jadi kita tidak merasa terbebani ya Iya. untuk mengadakan ujian praktek kolaborasi ini. Berikan aplaus lagi untuk kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Okay, give applause for group 4. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Oke, Mrs. akan menilai dari pronunciation ya sama performance. Nah, jadi untuk kelompok 4, your presentation and your performance is very good. Jadi untuk penampilan dan presentasinya sudah sangat bagus. And then your pronunciation is very clear. Jadi untuk pengucapannya juga sudah sangat bagus. Okay? And then I want to ask you, ya, saya akan bertanya kepada kalian. How many eggs do you need for make salted egg? How many? Yang kamu berapa banyak telur yang kamu butuhkan untuk membuat telur asin ini? 12 eggs, Miss. 12 eggs. 12 eggs, berarti 12 telur. Oke, thank you Fiona. Next. How much water do you need for make salted egg? Sekitar 500 ml atau 500 Okay. 500 ml. 200 250 until 500 500 ml. gram. Okay, thank you. Next. How much salt do you need for make salted egg? 500 grams. 500 grams. Okay, thank you. And then the last question. How many tools do you need for make salted egg? 4 tools. Tools. Four tools. Okay, thank you. Give applause for group 4. Kita tepuk tangan dulu. Hebat.
berarti kalian paham bahasa Inggrisnya ya. Berarti kalian kerja kelompok semuanya ya, kerja semua. Oke, thank you. Thank you. I think it's enough. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, you have done the best. Ya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ibu menilai secara keseluruhan tampilan dari kesiapan kalian ya. Ibu melihat dari tadi atau memperhatikan ketika kalian mau presentasi, kan ibu sudah mengingatkan ya. Propertinya disiapkan karena ini adalah telur asin, maka telur asin itu kalau mau dicicipi harus ada pisaunya, terus ada sendok kecilnya, dan itu diharapkan tersaji di meja penguji sudah siap gitu. Tidak apa-apa, nanti sudah ada walaupun satu ya nggak apa-apa. Tampilan secara produk sih sudah bagus, kalian bisa memilih warna label sesuai dengan warna telur asin, jadi cocok. Tampilan produknya cocok, sudah layak jual produk telur asinnya, dan rasanya maknyus ya, enak banget walaupun katanya kelebihan waktu ya, tapi enak banget ya Bu Eka. Beli apa hasil bikin? Nah itu tadi kata ibu sudah layak jual untuk produknya, tapi sekali lagi tadi kesiapannya agak kurang gitu ya. Atau gimana sih cara kalian berpresentasi? Ketika kita memperhatikan kalian, ibu inginnya sambil mencicipi tadi. Oke, good. Ibu bertanya sedikit aja mengenai informasi apa saja yang ada di dalam label kemasan kalian. Kira-kira apa yang terpenting? Yang paling utama, yang biasanya konsumen itu kalau membeli produk makanan itu yang paling pertama dilihat apa sih? Ya, Sabrina. Nutrisi dan vitaminnya biasanya dilihat terlebih dahulu. Nutrisi. Oke. Ada lagi yang paling utama? Komposisi dan label halal. Oke. Yang paling utama belum terjawab. Reza? Ya, jawab saja. Ada luasannya. Iya, itu pasti yang paling utama dilihat sama konsumen. Kan ibu sering bilang jangan sampai ketinggalan. Tuh ibu belum cek tanggal 14 bulan 5. Oke, masih lama nih ya? Masih lama ya, masih bisa dikonsumsi. Itu yang paling utama ya. Berikutnya ada informasi apa lagi? Mengenai pengolahan limbah setelah kemasan tidak terpakai, diberi tanda apa tuh biasanya? Yo, tadi yang belum jawab siapa? Ya. Tanda recycle. Resiko lambangnya apa? Lambangnya apa di situ ditulis di gambarnya? Segitiga daur ulang. Iya, segitiga ya, segitiga. Terus apa lagi? Informasi pengolahan limbahnya selain resiko. Ya, Sarip. Iya betul. Jadi apabila kemasan sudah tidak terpakai, selain bisa didaur ulang, bisa dibuang ke tempat sampah. Ada lagi yang belum disebutkan informasi? Ini dibuat oleh siapa? Dibuat oleh kelompok. Iya, sebagai apa tuh? Kan biasanya kalian mau promosi kan ini ceritanya ya, ini produk kalian bikin,
Ini ada apa biasanya, informasi apa lagi? Kalau ada yang mau pesen? Iya, apa itu? Nomor apa? Nomor telepon, terus biasanya ada apa? Email. Selain itu, kita tak harus tahu nggak sih siapa yang memproduksi? Biasanya ada, entah itu PT apa gitu, atau dalam hal ini kan ibu kita tulis saja kelompok 4 kelas 94 gitu ya. Oke, nah itu cukup dari ibu. Semoga kegiatan ini kolaborasi bisa bermanfaat ke depannya sebagai pembelajaran. Ya, siapa tahu nanti di tingkat yang lebih tinggi kalian bisa bekerja sama dengan siapapun, yaitu tadi yang melatih keberanian kalian. Oke, itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. That's all from us. Hopefully it's useful and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digeser nak, akunya digeser. Aprilia. Oke, selamat. Jadi apa? Kita Sabrina, jangan pulang dulu ya. Sama ya. Biar naik dong. Pakai belakang. Ayo kita siapkan kelompok Kelompok 3, mana?